pemirsa, balik lagi di Reca Buntung Channel. channelnya Jogja. Kalau minggu Oke. kemarin nih pemirsa kan aku habis cerita tentang si kontrakan temenku di Temanggung ya. Iya, Nah ini benar. kita kali ini ketemu lagi barengan sama Meda Mara. Yes, saya Ibu Peri, jadi adalah anak bangsa. Betul, saya juga Ariarsa. Pemuda Indonesia ya. Pemuda Indonesia. Kita akan kasih cerita horor tapi agak sedikit berbeda nih. Ini berbeda, pemirsa. kontennya. Jadi- gimana tuh, Mei? Ini adalah judulnya adalah Horpen, Apa horor itu? pendek. Oke, horpen ya. Mas editor tolong. Yang ini ya, horpen. Gordon. Oh, Gordon salah. Oke. Wajah saya agak di close up gitu. Kita ketemu lagi di Horpen. Jeng, jeng. jeng. Nanti kalau agak sakit perut ya, langsung medam ya. Kan pemirsa. loh. Jadi horor pendek ini pemirsa, ini adalah sebuah cerita yang begitu sangat singkat sekali, Oke. yang mungkin isinya hanya 5 kalimat aja, Oke. tapi bisa bikin kita itu mikir dan seserem inikah, Hmm. kayak begitu. Jadi banyak pemirsa yang sudah ngirimin cerita pendek horornya ini ke kita. Benar. Dan ini akan Mau kita mengajak bacain untuk satu-satu gitu? Benar. Oke akan deh. mengajak kita untuk berimajinasi dengan imajinasi kita masing-masing. Oke. Nah, jadi kita punya 20 cerita. Oh wow, enggak we 70. can. Sekali aja 100 gitu ya. Oke, kita mulai dari horpen yang pertama. Tawa. Oke, horpen yang pertama ini Dari judulnya adalah Ketukan. Kalau lebaran Ketupat. salah. Beda itu. Cut. Oke, aku adalah orang terakhir di muka bumi yang sedang duduk sendirian di dalam ruangan. Aduh, ngeri banget. Dan tiba-tiba terdengar ketukan dari balik pintu. Mhm. Udah selesai. Jadi aku adalah satu-satunya orang yang ada di bumi muka ini bumi, ya. Terus tiba-tiba ada yang ketukan. duduk sendirian dan ada ketukan pintu. Kalau aku di kondisi yang cerita itu Oke. akan berdoa dan sholat. Gitu ya. Karena takut. Lah udah sendirian di muka bumi siapa yang ngetok? Ya Mohon nggak sih? maaf, sendirian di muka bumi aja udah takut banget. Apalagi kalau ada yang ngetok di balik pintu, Makanya. Pak. Iya kan? Aku tuh jujur agak ya seneng sih film-film konten-konten horor gitu ya. Cuman Oke. yang kalau misal ada film yang kaitannya sama virus, terus zombie yang tiba-tiba Oh, di iya. dalam rumah diketuk pintu, Aduh, serem ya. serem. Skip deh, bener deh. Skip. Thank you lah yang Itu cerita. yang pertama pemirsa, kemudian yang kedua adalah aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca. Mhm. Awalnya aku menyangka ketukan itu berasal dari jendela. Hmm. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku mendengar bunyi itu datang dari cermin. Kamarnya dia. Yes, Terus udah selesai. gila, pindah kamar kalau aku. Aku terbangun ketika mendengar seseorang mengetuk kaca. Kan kiranya dia kaca jendela, dan ternyata Ternyata adalah cermin. Di dalam kamarnya dia. Berarti di dalam kamar dong. Mending nggak usah pakai cermin deh, Pak. Pakai handphone. Tapi ada loh, Kenapa? ada sebuah mitos, tapi nggak tahu ini di tempat mana gitu kan. Kalau ada cermin, makanya kenapa kalau di Islam ketika kita bercermin itu ada doanya juga. Nah, ketika kita memasang cermin di situ, itu di situ tuh yang bercermin tidak hanya kita. Ya. Ya udah gitu aja sih. Lihat cermin. Iya, gue. Sebelah kiri kok kaca gede banget. Oh iya. Yang ketiga judulnya adalah sepi. Oke. Aku tidak bisa bergerak, Mhm. tidak bisa bernafas, tidak bisa berkata atau mendengar. Hmm. Dan di sini selalu gelap sepanjang waktu. Jika aku tahu keadaan akan sesepi ini, aku akan memilih untuk dikremasi. Ya ampun. Berarti yang ngomong siapa? Yang udah di alam sana. Ah, benar. Aduh, nggak usah deh, nggak usah dibahas. Oke, Terlalu menyeramkan. banget. Yang selanjutnya adalah jam. Mhm. Hal terakhir yang aku lihat adalah jam di samping tempat tidurku yang menunjukkan pukul 00:17. Oke. Sebelum kukunya yang panjang dan bau busuk menembus dadaku, sedangkan tangannya yang lain menahan jeritanku. Dan aku tiba-tiba terbangun lalu duduk tegak. Lega, karena itu semua cuma mimpi. Tapi di saat aku melihat jam menunjukkan pukul 00:16 di samping aku tidur, aku mendengar pintu lemari berderek
terbuka. Berdoa dulu deh, Mbak, kalau tidur ya. Waduh. Iya. Mohon maaf Pak, kemarin saya juga habis tindian Pak. Terus? Nggak tahu aja, nggak pernah selama tidur di kamar itu nggak pernah yang ngerasain tindian gitu. Tapi akhirnya First time. cerita tindiannya gimana tuh? Nggak tahu, tiba-tiba aku tuh kalau tidur suka meluk boneka Doraemon gede banget kan. Nah di bawah boneka Doraemon itu tuh kayak ada tangan yang pingin keluar Pak. Ya ampun. Udah deh, buang deh. Dan suaranya tuh perempuan. Ya ampun. Itu aku ketika bangun pasti hampir menunjukkan jam 12. Oke, skip. Nanti aku nggak bisa tidur. Selanjutnya adalah kolong tempat tidur. Seperti apa ceritanya? Saat aku menyelimuti anakku di tempat tidur, dia berkata padaku, "Ayah, coba periksa. Di bawah kolong ada monster yang menyerupai wajahku." Kemudian aku menengok ke kolong tempat tidur dan aku melihat anakku di situ. Ia menatapku sambil gemetaran sambil bilang, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidurku yang menyerupai aku." Oh my god. Anaknya yang mana dong berarti? Itu sering banget scene seperti itu di film horor. Yes. Aku nggak suka. Iya sama. Gak suka Nggak aku. mau lah. Makanya aku nggak punya kolong tempat tidur, takut. Iya sama. Tidur di joben aja. Iya benar. Masuk angin baru ya. Setelahnya adalah pilihan. Oke. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, antara melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Jadi, artinya Udah meninggal. yes. Oke. Kasihan ya. Cerita selanjutnya adalah kucing. Oke. Aku selalu berpikir bahwa kucingku itu selalu punya masalah penglihatan. Kenapa matanya selalu terlihat terpaku pada wajahku? Hingga tibalah hari itu ketika aku menyadari ternyata ia selalu menatap sesuatu yang ada di belakangku. Ya, karena kucing kan Iya, katanya kucing itu katanya bisa peka Yes. dengan hal-hal seperti itu. benar. Katanya sih tidak hanya kucing ya, ada beberapa hewan juga yang katanya ada yang bilang juga semua hewan sebenarnya bisa. Gitu. Oke, selanjutnya adalah anak. Oke. Anak perempuanku tak mau berhenti menangis dan menjerit di tengah malam. Wow. Akhirnya aku datangi makamnya dan memintanya untuk berhenti, tapi ia tidak mau berhenti. Nah, yang nangis berarti ya udah deh. Next. Serem. Seru banget. Iya. Ini kalau malam-malam pas pemirsa lihat ini, aduh. Iya loh. Jadi ya pemirsa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nafas. Ia bertanya, kenapa aku bernafas begitu berat? Padahal aku tidak melakukannya. Ya nggak bernafas dong. Bukan. Bukan. Kalau menurutmu gimana? Yang bertanya itu udah nggak bernafas berarti. Kan ada seseorang yang nanya ke dia, kenapa nafasnya dia tuh begitu berat gitu kan? Ya, Nah padahal dia kan nggak ngelakukannya, berarti orang itu nggak bernafas. udah mati berarti ya. Meninggal. Tapi bisa jadi. Jadi kayak kita nih, misalnya Terus pas ada orang lagi bareng, mati nah, gitu kan. Mei kok Yang kenapa tiba-tiba sih nafasmu bernafas. berat banget? Padahal aku biasa aja gitu. Kamu dengar apa gitu kan? Oke. Selanjutnya adalah bayi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa bayi kecuali jika saat jam 1 malam dan kau sendirian di rumah. Terus bayinya siapa yang nangis? Nah itu dia. Ya ampun. Selanjutnya adalah suara. Seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah. Jadi ia beranjak dari kamarnya dan bersiap untuk menuruni tangga. Saat ia melangkahkan kakinya di anak tangga, ibunya menyeret gadis itu kembali ke dalam kamarnya dan berkata, "Aku juga mendengar suara yang memanggilmu itu." Masuk lagi ke kamar. Berarti bukan ibunya yang manggil. Ya ampun. Merinding. Siapa lagi sih? Oh my god. Ada aja ya. Tapi emang ya jenis-jenis gangguan kan berbeda-beda ya. Iya. Tapi kalau yang kayak gitu ngeri banget sih. Mending baik-baik dulu di rumah. Nenek, iya bener ya. Tidur.
Aku tidak bisa tidur. Ia berbisik seraya naik ke atas ranjang di mana aku tidur. Aku terbangun dengan kedinginan dan tanganku mencekram pakaian yang dikenakannya saat ia dikubur. Ya, berarti dia Ya, tidak berarti temuin ya sosok yang udah. barusan meninggal siapa tahu. Ya. Karena kan dia bilang aku tidak bisa tidur. Hmm. Oke, selanjutnya adalah ruangan. Oke. Ia naik ke lantai atas untuk mengecek bayinya yang tengah tidur. Jendelanya terbuka dan ranjangnya kosong. Oh, anaknya kemana? Hilang dong. Itu ngeri juga sih. Aduh, gimana nih? Tapi untung di tahun-tahun ini tuh kayaknya udah nggak terlalu sering ya Iya, kejadian-kejadian bener. yang tiba-tiba ngilang. Kecuali yang kayak mendaki gunung kemarin tuh yang hilang. Iya, itu serem Next. juga nih. Oke, next adalah foto. Mhm. Di ponselku aku menemukan fotoku sedang tertidur, Mhm. sedangkan aku tinggal sendirian di rumah. Nah yang moto siapa? Nggak tahu. Aduh, serem banget sih. Aduh, handphoneku. Aduh pemirsa, mending dimatiin deh. Kalau mau tidur handphonenya, aduh. Oh, atau mungkin dia selfie sendiri. Mana apa? Oh, Mana bisa? Atau mungkin dia kayak apa tidur berjalan gitu ya, tiba-tiba waktu Tidur ini berjalan tangannya tuh ya sempat-sempatnya selfie. entahlah. Kemudian pesan, aku tidak sengaja mengirimkan SMS ke nomor yang tak dikenal. Oh, iseng nih dia. Oke, terus dibalas. Tapi saat aku menerima balasannya, ia memanggilku dengan nama lengkapku. Wow. Stranger itu juga ngeri sih. Oh. Yang berhubungan sama-sama kayak gitu tuh Iya, aku paling serem. takut banget sih. Ini serem banget. Udah nomor yang gak dikenal, tiba-tiba sering Tiba-tiba, di-scroll nomormu iya, malam-malam. Iya, Mendingan hai di nomor Maida aku. marah gitu. Aduh, oh my god. Saklar, kau pulang ke rumah dengan kondisi lelah dan ingin bersantai sepanjang malam. Oke. Dan ketika tanganmu menggapai saklar lampu, tapi kau merasakan ada tangan lain yang menutupi saklar tersebut. Kok empuk ya? Oh, Kok padahal ini rumahnya tangan? gelap gitu ya. Iya, kok tangan? Oke. Paket. Tanpa sengaja aku membuka paket yang ditujukan untuk tetanggaku. Mhm. Saat aku telah selesai muntah, aku langsung menghubungi polisi. Isinya apa? Kira-kira apa isinya? Kok dia bisa muntah-muntah? Padahal bukan pakaiannya dia ya. Dia iseng aja ngebuka paket tetangganya. Apa jangan-jangan itu isinya Yes. Ya sesuatu hal yang kepala tetangga? Oh my god, mikirnya jangan. Oke, skip. Abis itu boneka. Aku tetap bersikukuh membakar boneka milik anakku meskipun ia menangis karenanya. Mhm. Karena ia tak tahu betapa takutnya aku karena dikira akulah yang memindahkan boneka itu ke ranjangnya setiap malam. Jalan sendiri dong bonekanya. Iya dong. Berarti anaknya ngiranya yang mindahin ibunya. Ibunya. Oh my god. Aku juga gak suka boneka-boneka kayak gitu. Selanjutnya adalah saudara. Saudaraku menelpon lagi kemarin malam. Lagi-lagi ia memohon padaku untuk menjemputnya. Dan ia selalu melakukan hal yang sama saat masih hidup. Ya ampun. Oh. Nah yang nelpon Nggak tahu. itu sama tuh kayak cerita driver ojek online tapi next story. Boleh tuh. Boleh. Yang terakhir adalah lukisan. Hmm. Ia duduk di ruang tunggu klinik sembari menatap sebuah lukisan wanita Oke. yang mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajahnya. Mhm. Setelah beberapa saat, ia tersadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah lukisan, tetapi cermin. Dia sendiri dong berarti. Berarti Di dalam dirinya itu ada sosok lain. Well, Aduh, ini malah lebih ngeri ya. Sepotong-sepotong gini malah 20 bikin mikir. pen yang kita bawakan malam hari ini. Luar biasa. Apa yang paling takut apa? Yang paling Aku serem? yang boneka sih, boneka pindah. Ya, boneka pindah ya. Terus saklar lampu itu juga lumayan takut, sama kucing ya, karena aku punya 9 di rumah. Tapi Oke, kucingku kucing. itu sudah aku training bahwa jangan aneh-aneh ya kalian Iya, semua. di training dulu lah. Halo anak-anak. Kalau Aku kalian yang- lihat apapun nggak usah bilang sama aku. Aku yang paling takut yang ini sih, yang foto itu menemukan foto dia tidur padahal dia sendiri. Iya itu ngeri banget sih. Tiba-tiba lah yang moto siapa gitu kan. Oh my god.
Itu tadi pemirsa ya, kita mungkin akan bawakan lagi horpen-horpen yang lain. Mungkin pemirsa punya beberapa cerita horpen juga. Boleh langsung dikirimin juga ya ke kita ya, biar kita nggak mengembangkan ceritanya, tapi akan kita hadirkan di segmen berbeda juga pemirsa. Oke, terima kasih untuk yang sudah melihat video ini. Jangan lupa di like, share, dan juga komen ya pemirsa, agar channel kita lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk pencet lonceng biar pemirsa tahu kalau kita upload video baru. Bener banget, jadi biar up to date gitu loh, ya kan. Kalau gitu pemirsa, terima kasih yang udah nonton video ini. Tetap sehat selalu dan jaga prokesnya. Bener. Akhirnya aku Ari Arsa dan saya Mida Mara pamit. Parang.